13 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa, amma ba'd. Baik, kita absen dulu baru mulai. Hasbi Sulaiman tidak milik? Tidak. Ibnu belum ada. Abu Akif, Erwin, Irwan sakit, Abu Fatir, Idan belum datang, Safri ada tadi. Nabil tidak minta? Iya, kasih keluar nih. Isha ada ya, Ishadi ada salat. Ini juga Taufik, ada Jitawa rahmatullah ini. Dimain tadi. Iya ada aja. Tapi sudah masuk di halaman 18. Ya. Sebelumnya telah kita bahas dari isim mu'rab dan isim mabni. Ya, saya baru ingat ternyata ini isim mabni belum selesai. Mending kita selesaikan dulu baru dikasih tugas satu kali. Yang keempat
dari isim mabni yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya itu adalah isim istifham. Istifham artinya pertanyaan. Iya. Ringkasnya isim istifham kata tanya. Kalau kata tanya dalam bahasa Indonesia contohnya apakah, apalagi bagaimana, di mana. Iya. Apalagi kalau bahasa Inggrisnya 5W1H di. Iya. 5W1H. When, where, who, why, what, how. Iya. Apakah, bagaimana, di mana, siapa, kapan. Iya. Itu semua kata tanya. Ya tinggal bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya 5W1H? Iya. Yang pertama di sini contohnya di antara kata tanya ada man. Ya, ini when, who, siapa. Man, siapa. Kalau ma, apa. Kalau kaifa, ini hanya, bagaimana. Ya, kalau hal ini tidak masuk ya. Ini bukan isim. Ini huruf. Jadi kata tanya kalau dalam bahasa Arab ada dua. Ada isim, ada huruf. Hal masuk huruf, bukan isim. Ya. Kam, berapa. Aina, di mana. Mata, kapan. Apa yang kurang itu, Isha? What, when, ya apa, di kapan, di mana, who, siapa, apakah, di. Iya. Iya, jadi apakah itu tidak ada isim istifhamnya. Yang ada huruf istifhamnya. Yang ini dia hal. Ini hal artinya apakah. Tapi masalahnya hal ini bukan isim, melainkan apa? Huruf. Jadi dia bukan isim, ini apa? Huruf. Ya. Kenapa, Di? Iya, dia tidak ada juga. Dia ditambah ki, jadi ma ditambah li, 5. Ya seperti di ayat ya ayyuhalladzina amanu 5 taqulu ma la taf'alun 5. Tapi nanti akan kita bahas itu. Sudah ya. Jadi apakah itu huruf? Kemudian semua ini kan isim. Ya, yang namanya isim ada tanda-tandanya tak? Tanda-tanda isim yang pertama ada
tanwin, tapi ini tidak ada tanwinnya, tidak pakai tanwin ini karena ini mabni. Ini juga lupa saya kasih tahu, semua isim mabni tidak akan ada tanwinnya. Semua isim mabni tidak akan ada apanya? Tanwinnya. Semuanya, biar dicari sampai kapan saja tidak akan ada tanwinnya. Isim mabni. Kalau ada isim ada tanwinnya, berarti mu'rab. Itu juga cara membedakan. Paham ya? Kemudian yang kedua, tanda isim ada al. Nah, ini tidak ada alnya memang. Kemudian yang ketiga, huruf jar. Kemudian yang keempat, bisa diberi huruf nida. Nah, ini tanda isimnya. Kalau isim istifham itu yang ini kebanyakan kemasukan huruf jar. Ya, seperti kalau di usul lugah, liman hadza, milik siapa ini, ya. Kalau kam biasanya bikam, berapa, ya. Aina, min aina, mata, ila mata. Taib, kemasukan huruf jar. Kemudian satu catatan, khusus ma, kalau ada huruf jarnya maka hapus alifnya. Kalau ada huruf jarnya maka hapus alifnya. Paham ji? Saya ulang, ma isim istifham artinya apa? Kalau ada huruf jarnya hapus alifnya. Kalau ada ma, ada huruf jarnya tidak hilang alifnya, berarti ma isim istifham atau bukan? Bukan. Kalau dihapus alifnya jadinya bagaimana ini? Kasih lima. Tidak boleh ada alifnya. Kalau ada alifnya berarti bukan isim istifham. Saya kasih contoh. Ya, ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. 5. Li huruf apa? Huruf jar. Ma isim istifham. Sekarang lihat, kenapa bisa ini isim istifham? Karena tidak ada alifnya. Ya. Wa amanu bima anzaltu musaddiqan lima. Ada alifnya? Berarti ma isim istifham? Bukan. Terus ma apa? Ada. Yang jelas bukan istifham karena dia isim karena dia kemasukan huruf jar, alifnya tetap ada. Contoh ya paling kita hafal,
Amma yatasaalun. Mana huruf jarnya? Amma. Itu huruf jarnya an, pakai n, pakai nun, jadi begini. An tambah istifham ma, hapus alifnya, ya, ma. Nun sama mim berdekatan makhrajnya. Tahu ji makhraj? Sudah menjelaskan Ustaz Ridwan. Tempat keluarnya huruf. Bayangkan kalau kita mau baca anma setengah mati. Jadi diubah nun jadi mim. Ya. Amma. Paham ji? Jadi amma itu asalnya an ditambah istifham ma. Jadi khusus ma ya. Khusus ma kalau ada huruf jarnya maka hapus alifnya. Jadi tidak semua ma di dalam ayat, di dalam Al-Qur'an itu isim istifham. Contoh, man anta, siapa kamu? Ma hadza, apa ini? Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Jelas ya? Istifham. Yang kelima, isim syarat. Ini yang panjang. Isim syarat itu isim yang digunakan untuk mempersyaratkan sesuatu. Isim syarat itu selalu butuh kepada fiil syarat dan jawaban syarat. Jadi sekarang ada 3, ada isim syarat, ya, kemudian setelahnya fiil syarat, kemudian yang ketiga setelahnya jawaban syarat. Ya, apa maksudnya ini? Contoh, dalam bahasa Indonesia misalnya, apabila dikatakan barang siapa yang beriman maka dia akan beruntung. Bagaimana supaya beruntung? Ayo lihat dulu contohnya. Barang siapa yang beriman maka dia akan beruntung. Bagaimana supaya beruntung? Beriman. Paham? Kalau mau beruntung harus beriman. Ya, beruntung itu jawaban syarat. Kenapa dibilang jawaban? Karena dia balasan. Balasan yang akan didapatkan kalau kita melakukan fiil syarat. Fiil syarat itu sesuatu yang harus kita lakukan supaya dapat itu tadi jawaban. Ini fiil syaratnya. Terus isim syaratnya yang mana? Isim syarat itu yang di awal kalimat. Apa yang di awal kalimat? Ya, ini isim syarat. Paham ji? Barang siapa? Jadi saya ulang, kenapa bisa didapat beruntung jawaban syaratnya? Karena itu balasannya, Pak. Apa yang harus dilakukan supaya dapat balasannya? Beriman, itu fi'il syaratnya. Kalau sudah ada fi'il syarat, ada jawaban syarat, berarti ada isim syarat. Isim syarat itu yang mana? Yang di awal kalimat. Apa itu? Barang siapa. Jelas? Saya kasih contoh lagi. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Contoh lain,
Ya, kita pakai bahasa Indonesia dulu. Ya, apapun ibadah yang kamu amalkan, maka kamu akan dapat pahala. Apa yang akan kita dapat? Dapat pahala. Bagaimana caranya dapat pahala? Ya, amalan, ibadah. Jelas? Berarti ini dapat pahala. Namanya apa tadi? Jawaban syarat. Ya, karena ini balasan Terus apa yang dipersyaratkan untuk kita lakukan? Ibadah, amalkan ibadah. Ini fiil syarat. Ya, terus isim syaratnya yang di awal. Apa yang di awal? Apapun ini namanya isim syarat. Ya. Contoh lagi. Ya, kapanpun kamu serius, maka kamu akan berhasil. Bagaimana caranya supaya didapat ini berhasil? Serius. Berarti berhasil ini apa namanya? Jawabannya yang akan didapatkan Jadi jawaban itu sesuatu yang akan didapatkan. Ya. Kalau kita mau dapatkan itu, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Apa? Serius. Berarti ini namanya fiil syarat, perbuatan yang harus dilakukan. Kalau jawaban, balasan yang akan didapatkan. Sedangkan isim syarat yang di awal, apa itu? Kapanpun. Paham? Ya. Jadi isim syarat itu, isim syarat harus ada fiil syarat, harus ada jawaban syarat. Sedangkan fiil syarat kalau kita mau bahasakan, bahasanya begini. Fiil syarat itu perbuatan yang harus kita yang harus dilakukan untuk dapat balasan. Adapun jawaban syarat itu balasan yang akan didapatkan kalau melakukan fiil syarat. Istri tak bilang kapan saja
kamu nikah lagi, langkahi mayat saya. Ya, kalau mau nikah lagi, langkahi mayat saya. Nah, kalau kita mau dapatkan itu izin nikah lagi, ada fiil syaratnya. Apa itu? Isim syaratnya yang mana? Yang di awal. Iya, betul. Paham ini? Jelas ya? Jadi itu fiil syarat dan jawaban syarat. Ya, contoh dalam bahasa Arab, man amana aflaha. Man artinya siapa, amana beriman, aflaha beruntung. Ya, siapa beriman beruntung. Siapa beriman beruntung. Kalau mau disusun, barang siapa yang beriman maka dia akan beruntung. Nak Widi? Ya, siapa beriman beruntung. Jelas? Kata Nabi SAW, man soma. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, gufira, diampuni dosanya. Siapa berpuasa diampuni. Maksudnya siapa yang berpuasa diampuni. Ya, bagaimana supaya dapat ini diampuni? Harus ada berpuasa, fi'il syarat. Berarti gufira ini jawaban syarat. Kalau soma fi'il syaratnya. Mana isim syaratnya? Karena dia yang di awal. Tahu? Karena dia yang di awal. Contoh, ma taf'al ya'lamuhullah. Ya, ma taf'al ya'lamuhullah. Apapun yang kamu lakukan maka Allah akan mengetahuinya. Ya. Ini perbuatan yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan. Balasannya kalau ada apa saja yang kita lakukan, pasti Allah mengetahuinya. Nah, mana isim syaratnya? Yang di awal, ma. Jadi isim syarat itu juga ada kata-kata tertentunya. Yang pertama ada man, siapa, ya. Itulah yang sering diterjemah barang siapa, siapa yang. Ada ma, apa yang. Ada mata, kapanpun. Ada aina, dimanapun. Ya, contoh, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun. Jelas ya? Mahma, ya, bagaimanapun. In tidak termasuk. In itu huruf. In itu huruf. Tapi contoh, mata tajtahid tanjah. Mata artinya kapan. Tajtahid kamu serius. Tanjah kamu beruntung. Kapan kamu serius? Kamu ya beruntung, berhasil. Kapan kamu serius? Kamu berhasil. Bagaimana supaya kamu berhasil? Kamu harus serius. Jelas? Iya. Contoh, mata takul
Tashba, ya. Takul, makan. Tashba, kenyang. Kapan kamu makan, kamu kenyang. Bagaimana supaya bisa kenyang? Ya makan, contoh. Paham ya? Iya. Jadi mana jawaban syarat? Tashba. Ini balasannya. Mana fiil syarat yang harus kita lakukan supaya kenyang? Takul. Mana isim syarat? Yang di awal. Paham? Jadi isim syarat, ya susah memang didefinisikan itu isim syarat, karena dalam bahasa Indonesia tidak tahu ada atau tidak bahasa tertentunya. Ya, kalau dalam bahasa Arab isim syarat itu dia kata di awal ketika ada kalimat mempersyaratkan seperti ini. Ada kalimat persyaratan seperti ini. Jelas ya? Ini isim syarat. Ya, contoh lagi terakhir. Aina, di mana? Tadhab, kamu pergi. Tukram, kamu dimuliakan. Di mana kamu pergi, kamu dimuliakan. Contohlah dia presiden. Di mana kamu pergi, kamu dimuliakan. Ya, bagaimana supaya dia dimuliakan? Ya, pergi kemana saja. Ya, berarti yang mana ini isim syaratnya? Aina. Karena dia yang di awal. Jelas ya? Kemudian yang keenam, sudah isim syarat. Ya, isim syarat itu bentuknya seperti itu. Ketika kalimatnya mengharuskan kita melakukan sesuatu, kemudian setelah kita lakukan ada hal-hal tertentu yang akan terjadi, itu kalimat persyaratan. Berarti kata yang di awalnya itu namanya isim syarat. Jelas? Ya, jadi itu ya ringkasnya, kesimpulannya, ya, isim syarat itu kata yang di awal ketika ada kalimat yang mengharuskan kita melakukan sesuatu, kemudian setelah kita lakukan ada hal tertentu yang akan ya didapatkan atau terjadi. Ya, misalnya kita dipersyaratkan serius, ada hal tertentu yang akan terjadi, tanjah. Berarti itu fiil syarat dan jawaban syarat. Adapun yang di awal isim syaratnya. Kemudian yang keenam dari isim mabni adalah sebagian dzarf. Apa itu dzarf? Ya, dzarf itu keterangan tempat atau waktu. Kata yang menunjukkan tempat atau kata yang menunjukkan waktu. Kebanyakan dzarf mu'rab. Jadi dzarf itu kebanyakannya apa? Mu'rab. Tapi sebagian dzarf mabni. Contohnya amsi. Apa artinya amsi? Kemarin. Ya, al-ana, sekarang. Haitsu, tatkala. Ya, bukan tatkala. Tatkala. Atau saat, ya bisa. Aina, di mana. Ini masuk dzarf ya. Thamma, di sana.
Tapi masih ada yang lain, cuman yang paling sering itu ini memang 3. Ya. Kalau ini aina, kebanyakannya datang dalam bentuk istifham sama isim syarat. Baik, jadi ini beberapa isim yang mabni. Adapun selain ini maka semuanya mu'rab. Jadi yang mabni cuma 6. Ada dhamir, ya, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ada isim isyarah, ya, ada isim mausul, ada isim istifham, ada isim syarat. Isim syarat itu yang paling banyak man sama ma. Man sama ma itu jadi 2 paling banyak. Baik, kalau sebagian dharf itu paling banyak amsi, al-ana, haitsu. Ya, al-ana, haitsu. Baik, selain itu semuanya isim mu'rab. Semuanya isim mu'rab. Baik, ada pertanyaan? Iya. Oh, yang isim syarat. Iya, harusnya kan tajtahidu, tapi disukun. Iya, karena dia masuknya di ilmu nahwu itu. Kalau ilmu nahwu memang sama huruf jar. Kalau huruf jar setelahnya terakhirnya isim kasrata, kan sudah berlalu di isim mu'rab. Mana? Ini. Salamtu ala Zaidin. Kan kita bilang kalau pelaku dhammah, kalau objek fathah, kalau kasrah ya ada huruf jar setelahnya isimnya di kasrah. Nah, ini ada isim syarat setelahnya 2 fi'il mudhari, dua-duanya harus sukun. Jadi berubah, jadi fi'il nanti ada yang berubah, ada yang tidak. Kayak ini Zaidin, Zaidin berubah belakangnya tak? Di sini jadi kasrah kapan? Ketika ada huruf jar. Fi'il mudhari belakangnya kan dhammah. Iya. Misalnya taktubu. Iya. Ada isim syarat sebelumnya. Mata taktubu. Iya, taktubu berubah jadi taktub. Kalau ada isim syarat fi'il mudhari disukun belakangnya, berarti fi'ilnya mu'rab, berubah juga. Semua fi'il mudhari nanti kita bahas fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mabni. Kan ini baru isim. Tapi ada lagi? Tapi cukup ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.